Kakak baru datang dari Belanda? Selamat malam, adik Oh Edo. iya betul, selamat malam. Iya betul, kayak saya biasa langsung ya. Iya, iya. Iya, Datang hari Minggu, kakak datang hari Minggu, sampainya hari Minggu. sampai hari Minggu di Jakarta. Mm-mm. Ini hari apa ya? Ini hari Jumat. 5 hari. Uh-uh. Berarti di Jakarta langsung ke sini? Jakarta istirahat dulu 2 malam, baru datang ke Papua, ke Merauke. Oke. Iya. Ada tujuan? Tujuan hanya untuk family saja. Oh iya. Uh-uh. Family visit. Kakak berapa lama nanti di sini? Ini semua balik. Cuma berapa hari saja kakak? Ya, berapa hari saja. Kakak tidak rasa bagaimana begitu? Ya, resiko tuh. Resiko tanggung penumpang. Tapi Resiko memang, tanggung penumpang. tapi memang kakak punya ini apa? Kakak ambil cuti nih. Cuti. Oh, jadi tidak lama berarti. Tidak lama. Cuti cuma 2 minggu saja di Indonesia. Hmm, Sisanya balik untuk istirahat, baru masuk kerja lagi. masuk kerja. Oke. Jadi Mhm. Yang saya dengar ini kakak ke Belanda tahun 2022. 22, betul. Sebelumnya kakak di sini di Indonesia, Sebelum di Indonesia itu kakak kerja merantau di Jawa, Jawa, kerja di Jakarta Jakarta, dari 2008 sampai 2021 di sebuah perusahaan di perusahaan internasional, internasional, multinasional. multinasional. Ya, Berapa lama waktu itu kakak? itu hitung dari 2008 sampai 2021, Loh, 13 tahun di perusahaan yang sama. 13 tahun. Mm-mm. Kakak, 13 tahun merantau, mhm. kerja di perusahaan yang sama. Apa yang bikin kakak bisa kerja di perusahaan multinasional? Tidak rencana sebenarnya deh. Iseng-iseng. Jadi habis lulus kan dulu kuliah di Jogja. Ah, Habis dari SMA 1 Merauke toh, lahir besar SMP, barusan SD, Merauke. SMP, SMA di Merauke. Ah, Terus eh, lulus kuliah di Jogja, lulus SMA, lanjut kuliah di Jogja, hmm. ambil ilmu komputer waktu itu. Oh, Tahun dua, zaman-zaman itu. tahun 2008 itu. Zaman-zaman itu orang lagi gandrung ilmu komputer gitu. Kok 2008, 2003 maaf. Kuliah masuknya 2003, Tiga. angkatan 2003 kan? Saya baru masuk SMA itu. Iya, Ah, oh, itu sudah. Jadi 2008 baru lulus, ah, awal tahun, maaf, awal tahun ah. 2008 akhir tahunnya baru kerja di perusahaan itu bulan Desember. Jadi Mulus ya? Belum lulus langsung kerja di perusahaan tidak multinasional. juga, Oh, ada berapa bulan lah, oh iya. ada berapa bulan menunggu lah, Ah, menunggu. Karena waktu itu kan kalau zaman itu lulusan ilmu komputer kan agak-agak mau, jarang. mau dibilang jarang juga tidak, karena persaingan ketat. Tapi Ah, waktu itu persaingannya lebih ke programming. Zaman itu programming lagi boomingnya iya kan. iya betul betul zaman-zaman Terus itu. orang ya udah pokoknya programmer lah. Iya, programmer ya Nah, zaman. sementara waktu itu saya kan baru baru punya komputer aja tuh sudah semester akhir. Jadi karena Hmm, kesulitan ekonomi, jadi iya iya. ya tidak terlalu bisa bisa bersaing secara kuliah, tapi tidak betul-betul Iya iya. bisa menjadi seorang programmer saat itu tuh belum bisa saat itu. Karena kakak terlambat pakai komputer. Iya, Ah, betul sekali. ah, Terlambat pakai oh, komputer. iya. Terus Akhirnya di Jakarta kerja ah, sebagai tenaga IT, di perusahaan tapi yang di itu. perusahaan itu, tapi kemudian setelah 1 tahun Hmm. coba-coba di tempat lain, departemen lain. Oh ya, jadi sempat di rentang itu tahun itu. Dalam 1 tahun saya sudah pengen keluar di departemen yang lain. Oh, Jadi tapi dari dalam IT, kantor yang dalam sama. kantor yang sama, Oh, cuman pindah mau pengen coba yang lain gimana? karena udah 1 tahun cukup lah, mau coba yang lain lagi. Ah, Tapi ternyata sampai 3 tahun baru bisa keluar dari departemen IT ke departemen IT. departemen yang lain. Hmm, Habis itu udah pindah-pindah akhirnya jadi pegawai tetap dan akhirnya sampai 2021. satu. Apa yang buat buat kakak akhirnya memutuskan keluar dari itu, kan semua orang tuh ingin kerja di perusahaan multinasional, gaji besar, hidup enak gitu. Iya. Sebenarnya waktu itu 2000 selama selama kerja itu sebenarnya kakak yang tertua itu selalu mengingatkan untuk ambil S2. Kakak almarhum ya? Kakak yang cowok yang Oh, sekarang betul. yang kerja juga di perusahaan Oh, internasional, oke. multinasional itu juga selalu kasih ingat untuk bisa,
ayo ambil S2, ambil S2, ambil S2. Tapi selalu kalau dikasih ingat tuh kayak, untuk apa ambil S2? Waktu itu kayak merasa kayak untuk apa gitu kan, tidak Iya, terlalu merasa iya, iya, iya. penting. Kalau waktu itu so nyaman gitu. Tidak juga. Ya antara nyaman dan dan apa ya, dan kayak untuk apa gitu, Iya, mungkin iya, karena iya. tidak mengerti kan, Iya, ambil iya. S2 untuk apa Iya, iya. begitu. Tapi akhirnya karena sering ditanyain kapan S2, bukan ditanyain kapan nikah, Hmm. akhirnya oke lah. Jadi itu Di satu waktu pertanyaannya masih lebih tidak menyeramkan dibanding heeh, kapan itu. betul. Kalau kapan nikah beda cerita, kalau ini kapan 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 S2. S2. Iya. Jadi Lebih kapan berkualitas pertanyaannya. kualitas tinggi memang Kakak Betul. laki-laki selalu. Jadi Iya, selalu iya. pertanyaan tiap tahun itu. Akhirnya karena bosan juga ditanya-tanya, akhirnya kapan ya? Oke, 2015, 17 itu sudah perdalam bahasa Inggris, lebih Hmm. apa, mencoba untuk lebih belajar bahasa Inggrisnya berarti ini ya, Iya. dipelajari lebih ini, terus belajar juga di kantor, Hmm. berusaha kenal orang-orang secara apa, orang-orang luar ya yang Orang kerja luar di ya. kantor. Bawa diri lebih baik lagi untuk kenal mereka, akhirnya Hmm. supaya bisa terbiasa Iya, dengan iya. orang luar kan. Iya, iya. Akhirnya 2018, momennya mungkin setelah saya punya kakak yang almarhumah Hmm. meninggal, itu juga jadi momen di mana saya memutuskan kayak, oke kayaknya sudah cukup di Jakarta, kayaknya saya Hmm. harus mencari tempat yang baik untuk yang ya Hmm. suasana baru lah. Iya, iya, iya. Mungkin karena lama juga di satu tempat ya Iya, di iya. Jakarta. Terus akhirnya udah memutuskan dan akhirnya serius sejak 2018 cari-cari beasiswa tapi mentok di umur. Karena Hmm. umurnya kan bukan muda lagi Iya, iya, iya. waktu itu. Akhirnya tapi bisa dapat 2021 setelah keluar dari perusahaan, saya bisa cari-cari untuk dapat Cari beasiswa. cari kampus Oh, untuk bisa kuliah. biaya Jadi sendiri. biaya Luar sendiri, puji Tuhan. biasa. Tidak heran memang. Mantan-mantan. Biaya sendiri dari hasil kerja itu. Iya, 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 iya. Hasil Itu kerja. memang niat sudah kumpul beberapa tahun sebelumnya atau memang pas Hmm, keluar ada pesangon atau apa sebenarnya gitu. kalau kumpul secara tidak langsung tidak juga, tapi sudah tahu bahwa kalau pesangonnya Sekian ada dan pesangonnya bisa untuk membiayai. menutup itu. Minimal untuk kuliah bisa. Heeh. Jadi sudah ada hitung-hitung juga sebelumnya. Kebetulan 6 tahun terakhir di perusahaan tersebut itu saya di bagian keuangan. Keuangan bukan Oh, di finance-nya tapi iya, di cost. Jadi lebih sudah mengerti, sudah mengerti. sudah tahu oke lah bisa lah ini. Hmm. Bisa untuk bisa ambil S2 di luar negeri. Dan akhirnya memilih ke Dan akhirnya memilih ke negara impian saya di Belanda. kenapa? Belanda. Kenapa Kenapa Belanda? Belanda? Ya, oke. Kenapa Belanda? Pertama, Belanda itu adalah negara yang familiar sekali di telinga saya waktu kecil. Oke. Dan kenapa? Karena mama dulu ternyata seperti dalam tanda kutip diadopsi sama orang dari Belanda. Seorang Hmm. dokter. Seorang dokter yang pernah bertugas di Oke. Merauke. Sebut saja namanya. Dokter Figure. Vega. Ya. Oke. Dokter Vega. Iya, jadi dokter pernah di sini, kemudian dokter punya mungkin kayak semacam sanggar belajar kali ya zaman Iya. dulu ya. Hmm. Jadi anak-anak Papua tuh ada beberapa yang sering datang ke rumahnya Pak Dokter untuk belajar. Hmm. Salah satunya ibu saya, Hmm. almarhumah. Jadi mungkin beliau lihat anak-anak Papua ini kalau diajar ternyata mereka Bisa. bisa. Betul. Ternyata mereka mandiri, mereka bisa, mereka Iya. banyak tanya. Iya, iya. Mungkin ya. Iya. Jadi mungkin dia tertarik untuk ambil beberapa untuk masuk program. Tidak tahu Hmm. zaman itu seperti apa, tapi Hmm. sepertinya ada program untuk anak-anak Papua itu yang punya apa mereka Agak punya sedikit bagus sedikit. lebih bagus, mereka punya cara ini, mereka diajak ke Belanda begitu Oh, untuk langsung ke Belanda? untuk, disekolahkan begitu. Hmm. Waktu itu saya kurang tahu programnya apa, Iya, tapi iya. ada jalurnya saat itu. Jadi bukan mama saya saja, ada beberapa Ada anak-anak, beberapa. cuman saya tidak tahu. Mhm. Ada beberapa yang diajak ke sana tuh, Sana. salah satunya mama. Hmm. Nah, karena itu, sejak mama kan balik ke Merauke, kita di rumah kan taunya negara di dunia nih negara Belanda itu. Oh. Jadi dari sejak kecil taunya Belanda, Holland, Holland gitu kan. Iya, iya. Jadi karena mama sering cerita Karena terus. mama bilang dulu di Belanda, Belanda ini apa gitu kan, Iya, taunya iya. Belanda. Iya, iya. Jadi waktu memutuskan saat itu sudah di Jakarta segala macam, oh
kayaknya yang lebih dikena di hati itu Belanda, Oke. begitu. Selanjutnya Selanjutnya setelah tahu oke saya pilih Belanda, tapi mhm. saya pilih jurusan apa? Nah, jurusannya karena waktu itu 6 tahun di perusahaan yang sama itu saya, jadi cost control. Oke. Cost control, jadi, saya memilih untuk yang ada hubungannya dengan keuangan, Oke. begitu. Dan akhirnya memutuskan setelah melihat jadi dari 2018 rentang waktu sampai 2021 Mhm. berarti 3 tahun ya, Iya. itu saya melakukan asesmen terhadap universitas yang ada di Belanda. Mmm. Jadi dari 8 universitas, itu ada macam-macam, ada universitas yang research, yang Oh, penelitian, research ya. dan ada universitas yang applied science, Oke. gitu. Jadi dari jenis universitasnya, terus lihat di modul, Mhm. modul apa yang Modul ya? mereka Heeh punya, heeh. terus review dari universitasnya Iya. sendiri di Google, Google review Mhm lihat mhm. apakah universitasnya bagus Iya, atau heeh, bagaimana mhm. gitu kan. Dari semua keputusan-keputusan akhirnya merujuk ke salah satu yang memang pas sesuai saya punya mau. Mau. Dan Mhm. ambil keuangan? Dan ambil financial management and control. Wow. Jadi manajemen keuangan dan kontrol. Kontrol, Yes, controlling. kontrol juga. Waktu itu kuliah berapa lama? 1 tahun saja. Setahun. Di mana? Kota mana? Den Haag. Oh, di Den Haag. Iya, betul. Nama kampusnya The Hague University of Applied The Science. Hague University of Applied Applied Science. Science, Oke. ya. Science yang diaplikasikan. Sains, iya, aplikasi sains. Oke. Betul. Apa kisah kisah menarik selama kuliah di sana, Kakak? Kisah menarik, ada Kakak di banyak. sana ya, Mhm, mhm, Kakak mhm, coba ceritain. mhm. Kisah menarik banyak. Yang Hmm, jelasnya saat kuliah itu adalah dalam in summary ya, in summary adalah waktu terindah saya di Belanda. Waktu oke, paling indah di Belanda. oke. Kenapa? Karena mahasiswa. Iya betul, tidak ada beban. Jadi mahasiswa di Belanda tuh spesial. Oh ya? Mhm. Kenapa? Karena kita misalnya, bayar apa gitu ada potongan, kayak Potongan, gitu. Kita ya. mau pergi ke museum ada Potongan, potongan, public transport juga ada potongan. Jadi potongan. mahasiswa tuh spesial sebenarnya di Belanda. Oh iya itu ya, Jadi walaupun saya umurnya sudah tidak muda lagi, tapi karena itu status mahasiswa. status mahasiswa terus merasa senang sih dengan Hmm, status mahasiswa walaupun cuma setahun. setahun. Itu dari segi fasilitas ya yang Fasilitas dikasih ya. oleh negara Belanda. Kemudian dari segi mengenal orang-orang di selain orang Indonesia, Iya. itu menyenangkan karena ada teman-teman dari Afrika, ada teman-teman dari Cina, dari Hmm, Thailand, dari Taiwan, sorry, dari Taiwan, Thailand, dari Vietnam, dari India, dari mana-mana itu senang karena kita belajar dari mereka mereka juga. juga. Dan mereka semua profesional, profesi. Iya, mereka datang dengan berbagai profesi, Oke. macam-macam profesinya. Ada Tapi juga yang bukan finance sama finance, sekali, ada juga yang engineer, tapi dia mau belajar belajar finance. finance, Wow. betul. Wow. Ada yang sudah akuntansi, kalau pas belajar akuntansi nyambung karena dia sudah mengerti kan. Keuangan ya. Kalau yang engineer tidak tahu dia harus belajar double, dia Wow. tanya lagi ke kita begitu. Jadi kita yang mengerti finance kita harus belajar dengan teman Belajar. yang lain. Hmm. Tapi justru kita saling membantunya tuh jadi Hmm. menyenangkan sih belajar bersama. Waktu itu Kakak tinggal di mana? Di student house. Di Dengar-dengar agak susah ya dapat di sana di Belanda ya? aduh perjuangan. Iya. Jadi sebelum kita datang ke Belanda tuh kita sudah harus melihat tempat tinggal. Meskipun sudah dinyatakan lulus Mhm. masuk universitas itu gitu. Betul, dan kita harus sering-sering tanya juga sama petugas di universitas, apakah kita disediakan atau dibantu sama kampus untuk tempat tinggal. Karena Hmm. tidak semua kampus bisa bantu. Kebetulan kampus saya itu bisa punya kontrak sama yang punya gedung, Oh, gedung mahasiswa guru itu. mahasiswa ya. Jadi kita dikasih beberapa kamar lah untuk yang kita yang seangkatan itu. Jadi satu kamar ada beberapa orang. Satu kamar satu orang, Oh, oke. sorry maksudnya satu koridor. Oh, Satu gedung, heeh, di lantai itu tuh kita semua dari jurusan yang sama. beberapa jurusan, ada yang dari MBA, ada Hmm. yang dari MSc yang finance, Mhm, mhm. atau yang dari komunikasi, master Masih komunikasi. rumah. Tapi kita di satu koridor tuh sama semua. Tapi satu kamar satu Satu orang. kamar satu orang. Oke. Heeh, kayak gitu. Semacam Wow. studio ya, studio. Ya, studio. Small, kecil. Hmm, Tapi ada semua, ada kamar mandi, ada lengkap. semuanya, ada dapur. Selain itu apa yang ini kan waktu itu Kakak cuma dengar Belanda-Belanda dan
Untuk pertama kalinya Kakak ke sana pada saat kuliah? Iya betul atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya pernah, Oh sebelumnya sudah liburan tapi, liburan. 2016 pertama kali. Itu Oh, pertama kali sekali untuk datang lihat mama punya tempat bekas kaki. oke. Di kota yang berbeda, waktu itu ke Breda sama Nijmegen. Karena dulu tinggal sama Pak Figure ini di Nijmegen, di kota Oh, namanya Nijmegen. Terus oh, mama punya tempat kursus itu di Breda, namanya Breda, kota oh, Breda. sudah berbeda. Mm-mm. Oke. Ada nama sekolah namanya Marienbosch. Marienbau. Marienbosch itu seperti sekolah tinggi lah, Mhm, sekolah SMA begitu. mhm, mhm, Dari tahun itu, dari tahun 1950-an sampai mhm. sekarang masih ada. Wah. 2016 waktu saya ke sana masih ada sekolahnya. Dan mahasiswanya Masih apa? aktif, Masih aktif. masih ada. Datang ke situ foto terus oke, balik lagi. Wah. Waktu 2015 2 minggu saja di sana hanya untuk pergi lihat Mhm, mama punya bekas kaki. mhm. 2016. Abis itu ya datang hanya liburan, habis itu baru 2022 itu yang datang untuk kuliah. Kuliah. Sampai kerja sampai sekarang. Mhm. Balik lagi ke studi. Kakak pernah S1 di Jogja, Mm, S2. Apa yang membedakan selain ketemu orang-orang luar, maksudnya mhm, selain dapat orang baru gitu ya, mhm. tapi secara akademiknya apa yang membedakan Kakak belajar di sana dengan di Indonesia? Kayaknya kalau dari akademik, kalau karena ini applied science ya, Ya. jadi kita banyak diskusi tentang studi kasus. Oh, oke. Applied science, kalau di research tidak terlalu mengerti ya, Hmm. seperti apa di research, tapi kalau di applied science banyak studi kasus, dari buku-buku yang dikasih itu buku-buku yang ada contoh soalnya. Mhm. Contoh soalnya sudah langsung terkait dengan perusahaan, Hmm. terus kita langsung diajak untuk presentasi. Mhm. Hampir setiap mata kuliah selalu setiap hari, setiap minggu tuh selalu. Setiap minggu tuh harus presentasi. Iya. Dan presentasi itu bisa sendiri sama grup. Jadi sistem Hmm. belajarnya ada grup sama perorangan. Perorangan. Kita bisa yang ya tergantung mata kuliah. Tapi Mhm. tetap ada yang 30% individu, tujuh puluh 70% persen grup. grup. Hmm. Selalu grup lebih besar porsinya. Mhm. Porsi untuk scoring juga. Tapi sabar Kakak. Kakak ini kayaknya kepanasan ini. Iya panas sekali Merauke. Mereka panas. Merauke Kakak sudah jadi panas. orang Belanda aja. Bukan juga ini karena terada angin. Betul, men. Memang eh, hari ini baru panas sekali. Mm-mm. Aduh. Panas sekali. Hmm. Setelah lulus, setelah lulus Mm-mm. 2022. Iya tuh. 2023. Kakak Jadi lulus tuh mulai ya. mulai kuliahnya 2022 Dua. Agustus, sorry September, lulusnya Agustus 2023. Terus kakak, waktu itu kakak memang rencananya cuma kuliah lalu balik atau memang memang sudah niat untuk kerja di sana? Untuk kerja itu sebenarnya masih 50-50 Hmm, karena kan masih belum yakin. oke. Jangankan kerja, kuliah saja waktu itu sebenarnya saya belum yakin karena saya punya bahasa Inggris kan kayak hmm, di Jakarta memang sih di Iya, iya, perusahaan iya. perusahaan yang kita Multinasional ya. pakai email-emailan dan semua dalam bahasa Inggris. Iya, Tapi itu kan email, iya, kita iya. tidak ngomong. Betul, betul. Jadi untuk bicara tuh jarang. Hmm, Walaupun bicara ada tapi kan iya, tidak iya, iya, seperti iya. tiap hari. Jadi agak dalam hati agak kayak bisa tidak ya bersaing begitu. Dan kepikiran untuk kerjanya belum belum tahu sebenarnya. Hmm, Jadi waktu sebelum datang ke Belanda itu masih ada rasa kayak bisakah saya bersaing begitu. Ada pertanyaan itu hmm, sebenarnya. hmm, hmm. Ada sedikit ragu kayak bisa tidak ya? Karena kan apa-apa semua dalam bahasa Bahasa Inggris. Inggris ya. Di sana Jadi pakai bahasa pengantar Inggris. Bahasa pengantar bahasa Inggris. international class. Kecuali kalau bukan internasional ya bahasa Belanda. Tapi kakak bisa tangkap waktu itu. Bisa. Jadi makanya pada saat sebelum makanya kita yang negara-negara beberapa negara itu kan ada yang diwajibkan IELTS Oh iya, atau TOEFL. kayak di Indonesia gitu. Iya, jadi IELTS sama TOEFL itu penting sekali untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Betul, betul. Dan kemampuan IELTS dan TOEFL itu sudah standarnya untuk akademik juga. Akademik, ya, ya. Bukan hanya sehari-hari, justru lebih tinggi karena untuk Hmm, akademik. akademik Jadi dari listeningnya segala macam tuh dilatih dilatih. kalau kita punya IELTS dengan nilai yang sudah ini lebih dari yang ini, itu sudah bagus. Hmm, Sudah bisa dianggap bahwa oke ini berarti bisa mengerti di mengerti kelas. di kelas. Hmm. Sangat bisa mengerti waktu itu.
Sangat. Makanya saya juga pikir, oh ternyata saya bisa bahasa Inggris. Ternyata saya mengerti setelah sudah dijalani. Iya, iya betul. Nah setelah sudah dijalani, baru saya merasa percaya diri bahwa saya bisa bekerja. Oh, Karena saya oke. sudah menjalani di sana. Oke. Karena kita kan saling belajar kan Iya, iya, sesama mahasiswa. betul. Oh ternyata mahasiswa di sana seperti ini, cara berpikirnya begini. Mahasiswa Belandanya tuh modelnya begini, mahasiswa yang dari luar sama-sama kita dari luar seperti apa, kita seperti ini. Jadi Kalau kita, Belanda gimana? kalau Belanda itu kan mereka namanya Mahasiswa. Belanda kan mereka sistem pendidikannya beda. Mereka jangankan master, S1-nya aja tuh mereka benar-benar sudah terlihat sangat wow, alias pintar. Dari mereka punya cara pembawaan, dari mereka punya cara berpikir, logika berpikir segala macam, itu benar-benar luar biasa. S1-nya orang Belanda itu, mereka tidak sembarang. Kita master, master pun tergantung bidang kan, begitu. Tetapi ya saling membutuhkan. Iya, iya betul. Tapi memang ada perbedaan. Ada perbedaan jelas sekali mahasiswa Belanda dengan mahasiswa internasional. Mahasiswa Belanda mereka punya cara berpikir kritis juga. Mereka sangat kritis dan mereka berani protes di depan kelas. Bahkan sama dosennya juga. Oh iya? Kalau kita yang dari luar kan kita masih Iya. pikir-pikir. Aduh, dia Apalagi bisa, kita yang area Asia kan, kita masih dia bisa balas kita di nilai kau. masih itu toh, masih apa namanya, masih inilah. Kalau orang mahasiswa Belanda sana tidak, mereka kalau mau protes, mereka akan protes di depan saat itu juga. Mereka akan bicara, kalau mereka tidak setuju, mereka akan bilang, saya tidak setuju. Dan dosennya tidak apa-apa, itu wajar, hal yang biasa. Pernah tidak kakak tabrak gitu juga? Saya tidak setuju di depan. Ada, Pernah. Akhirnya juga kita juga akhirnya, budaya di kita sana. juga akhirnya mengikuti apa yang ada di dalam kelas. Dan itu wajar, tidak apa-apa. Kita tanya saja kalau tidak mengerti. Coba kalau coba di sini. Iya, di sini orang jadi mungkin ya ada kurang tahu ya agak bagaimana. Tapi kalau di sana tidak apa-apa, semua orang berani berbicara, Iya. berani mengucapkan dia punya apalah yang mau diucapkan. Mengucapkan, oke. Tidak ada yang ditahan-tahan. Iya. Tidak baik juga kalau Iya. ditahan-tahan. Oke. Terus habis itu kakak kerja. Ya, jadi 2023 itu lulusnya bulan Juli, tapi graduation-nya Agustus acaranya. Tapi Langsung kalau lamar. terus udah lamar kerjanya tuh udah dari bahkan dari sebelum sebelum apa namanya, Lulus. sebelum bikin tesis Oh, itu sudah sudah lihat-lihat. lamar. Lamar dalam hal untuk mencari untuk apprentice, untuk apa magang, Coba, untuk bahan apa iya. cari data, sama untuk membaca pasar, kebutuhan pasar di Belanda untuk lulusan seperti saya. Itu sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya atau dari bulan November sebelumnya. Jadi 2022 sampai Agustus, mulai September kuliah, September, Oktober, November, Desember saat itu sudah apply, sudah cari-cari di kebutuhan pasar apa aja jenis-jenis pekerjaan yang kira-kira dengan background saya apa yang ada di pasar. Itu sudah mulai dilakukan dari November, Desember. Januari, Februari itu ada masuk di magang, salah satu untuk kenal industri, habis itu saat itu baru langsung Februari itu kita sudah kumpul tesis, sudah judul. Maret, April itu sudah susun segala macam, Mei, Juni udah maju ujian, Juli lulus. Lulus ya. Iya, jadi benar-benar paket Itu padat, singkat padat jelas. itu Iya padat. tekanannya luar biasa. Tidak ada ya susah Tidak ada sih. jeda itu. Lumayan ini sih benar-benar. 2023 itu. Tapi harus fokus, Iya. karena fokus lah jadi. Kalau tidak fokus ya tidak bisa, tapi fokus ya bisa. Ada yang tidak lulus di kakak angkatan? Ada yang tidak lulus dari segi presentasi, iya ada. Jadi mereka harus mundur beberapa bulan. Bahkan bisa setahun, tergantung karena apalagi untuk mereka yang kerja. Karena kadang-kadang mereka yang tidak lulus itu yang suka kerja. Oh iya. Mereka kerja terus terbagi kan fokusnya. Iya, kerja sambil kuliah begitu. Jadi ya tidak ini, tidak gampang juga sih. Betul. Atau mungkin master itunya topik yang dibahas di tesis
agak susah mungkin datanya segala macam, terhambat di sini situnya atau apa, Mhm. atau ya itu akhirnya ya mundur. Hmm. Ada. Tapi ya sampai sekarang sih beberapa teman mereka semua udah lulus. Suruh lulus. Heeh, sudah lulus. Dan kakak kerja Kerja di bulan Oktober. Oktober Heeh, 2023. 2023 Oktober. Jadi itu di tempat yang sama sampai sekarang, Itu di tempat yang perusahaan Belanda, beda. perusahaan Belanda. Oh, kalau oke. Kalau yang sekarang beda. Kalau sekarang waktu kakak melamar kerja ada model kayak wawancara juga begitu. Iya, betul. Apa pertanyaan paling sulit waktu kakak diwawancara? Aduh, apa ya pertanyaannya ya? Aduh, karena melamarnya kan ada banyak perusahaan ya, Oh jadi betul. ada banyak sekali pertanyaan yang sudah lupa juga ya Tapi yang pertanyaannya, tapi tapi yang kakak tembus macam-macam. ini pertanyaannya? Kalau yang kakak tembus ini, mereka tanya macam-macam kayak teori misalnya kalau di apa financial management itu kan mereka ada kita belajar tentang eh, audit Mhm. macam-macam gitu kan mereka tanya ada standar keuangan IFRS 16 yang kita harus pelajari, standar internasional ini accounting. Itu mereka tanya mengerti tidak, mengerti income statement, balance sheet segala macam hal-hal keuangan itu. Nah, waktu itu karena saya itu kan posisi yang saya lamar di perusahaan pertama itu financial controller. Oke. Jadi bukan cost controller. Kalau dulu di Indonesia kerjaan saya kan cost. Kos Kalau ini finance-nya yang dikontrol, financial controller. itu beda ya? Beda. Finance dengan cost beda. Saya Jadi tidak ngerti. jadi cost itu karena hanya sebagian kecil dari finance. Finance. Oke. Finance ini yang secara bisnis. Oke. Jadi lebih Luas lagi. secara bahasa apa bahasa bisnis toh. Bahasa Finance itu kan bahasa bisnis. Oke. Jadi apa yang kita laporkan ke macam-macam lah. Ya, ya, ya. Jadi eh ya mereka tanya tentang itu peraturan itu, mengerti tidak peraturan ini, peraturan itu yang ini. Terus yang bisa saya jawab waktu itu karena kan saya posisinya belum pernah jadi financial Iya, iya. controller. Saya bilang kita di kampus belajar itu, tapi secara experience saya belum pernah. Mhm. Tapi kalau saya dikasih kesempatan ya saya akan berusaha Itu semaksimal. jawaban pamungkasnya tuh Ya, yang bikin diterima. menurut saya mereka orang Belanda itu melihat kita punya apa ya, optimisme. Kalau Betul. kita optimis, mereka pasti percaya bahwa kita adalah orang yang mau belajar dan mau memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Terus mereka bilang, oke, tidak apa-apa, kita di sini ada banyak yang bisa bantu juga kamu untuk mengerti aplikasinya seperti apa. Yang Mhm. jelas kamu kan secara teori kamu bagus. Mhm. Cuman secara kalau mereka bilang secara teori kami percaya kamu pintar karena kamu terbukti di Iya, kamu iya. punya ini. Iya, iya. Tapi secara pekerjaan tenang aja, kami di sini juga punya Iya, iya. senior-senior yang akan Yang bisa membantu kamu. membantu ya, oke. Jadi jangan takut. Oke. Mereka sangat suportif. Mereka tidak Oh. judgmental. Akhirnya itu membuat saya oke, beda memang sih. Iya ya, beda. Wawancaranya beda, feelingnya beda. Itu yang bikin terus, wah ini kayaknya seru juga nih perusahaannya. Terus mereka orangnya santai waktu wawancara, Hmm. serius tapi santai. Akhirnya kayaknya klop, Hmm. cocok. Iya, iya. Ya udah keterima tuh sama orang Belandanya tuh, si bosnya orang Belanda. Hmm. Mereka telepon, ya kami suka, senang dengan wawancaranya. Nanti kami kirim offering letter. Udah mereka kirim tanda tangan. Dan itu perusahaan yang sama sampai sekarang. Itu perusahaannya cuma 9 bulan aja kerja di situ. Oh, memang kontraknya 9 bulan. Kontraknya setahun. Cuman saya dari segi perjalanan tiap hari Hmm. itu habis bisa hampir kurang lebih 3 jam Oh, dari oke. tempat tinggal ke tempat kerja. Kerja. Jadi lumayan jauh tiap hari. Iya. Capek, terus kena udara dingin waktu itu winter, Iya. musim dingin kayak, waduh kayaknya tidak kuat nih, biar sudah cari yang dekat-dekat saja. Tapi mereka tidak apa-apa gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya saya juga tidak apa-apa, cuman karena berpikir kayak, ya udahlah pindah ke yang lain aja, yang lebih ini cocok. Gitu. Akhirnya kakak Akhirnya pindah pindah ke perusahaan yang lain lagi, yang satu kota, satu kota. yang cuman 25 menit sudah sampai. Hmm. Dan tidak naik kereta, cuma naik tram saja. Oke. Begitu. Tidak jauh. Tapi di posisi yang sama. Posisinya beda. Kalau yang sekarang balik lagi ke cost control, tapi bukan dibilangnya cost control, jatuhnya sudah spesialis.
Cost spesialis. Berarti kakak Jadi levelnya lebih berbeda dengan yang ada di Indonesia naik ke juga. atas gitu Beda ya. ya, beda jauh. Memang sama kos, tapi Kos. lebih spesialis. Iya, iya, Dan iya. spesialisnya sudah merangkap macam-macam. Kalau di Indonesia dulu dilihatnya kecil di skop sini, ini skopnya sudah Luas ya. semua ya. Besar. Di laporannya sudah ke project director. Jadi sudah tingkat tinggi laporannya. Sudah beda. Wow. Dan sudah urus bukan kita kayak projectnya kan untuk laut kita bikin proyek di apa lepas pantai kan Iya. untuk kincir angin gitu Iya. untuk listrik di Jerman, masyarakat Jerman kan. Nah, perusahaannya kan salah satu perusahaan Amerika tapi yang punya cabang di Belanda. Belanda. Untuk Kincir angin. untuk kincir angin. Bangunnya di Jerman. Untuk perusahaan Jerman. Perusahaan Jerman. Kliennya untuk perusahaan klien Jerman. perusahaan Jerman. Oke. Jadi memang beda. Cost control atau cost spesialisnya beda. Terus kelasnya project manager. Cost spesialis Ke spesialis. title-nya. Title. Itu kalau ke Indonesia berarti dia sudah levelnya tinggi sekali ya. Kalau di Indonesia ada juga, cuman levelnya ya tetap di cost, cuman beda. Beda ya. Di sini kalau di Indonesia ada juga, tapi mungkin beda sih, beda. Iya ya. Tergantung mainannya apa kayaknya. Oh, Soalnya projectnya kan beda-beda. Sorry, Asik. maksudnya projectnya. Kalau di sini mainannya paling selokan, bikin selokan begitu. Ini mainnya kincir angin. Bikin itu apa? Mainannya kincir angin. Bikin ini kincir angin tuh kan untuk apa ambil ini, Iya. kalau dia punya listrik gitu. Listrik ya. Listriknya harus ditampung di platform. Iya. Platformnya itu yang kita udah bikin. Platform di tengah anjungan lepas pantai. Anjungan lepas pantai itu. Itu kan harus dari kincir angin semua convert ke platform, Iya, platform nanti kirim. aliran ke rumah-rumah. Iya. Kirim ke yang darat punya dulu. Okay. Platform di apa? Okay. Di darat tempat itunya penampungan dayanya tuh baru disebarkan ke rumah-rumah. Wow. Itu listrik itu. Energi untuk masyarakat. Suatu saat kalau kakak balik sini. Kenapa? Suatu saat kalau kakak balik sini. Kita bikin tuh di sini, bikin di Merauke, siapa tahu. Iya, itu kan ini tanda datar tuh. Mana kakak jadi cost controlnya? Cari angin dulu, angin banyak sini di Merauke. Betul loh, di sana angin sekali gitu. Ntar ada angin. Di Belanda angin tuh makanya bisa cocok untuk, ya? Ya, itu untuk kincir angin. Karena angin selalu angin tiap hari. Sangat ya. Tiap hari angin. Di sini tidak ada angin. Iya, kadang di sini ada, kadang tidak ada begitu. Tidak bisa. Iya. Harus angin, harus ada angin baru bisa bikin toh. Iya, luar biasa. Jadi sudah berapa lama yang kakak kantor kedua nih? Kalau yang kantor kedua berarti sekarang baru dari bulan ini Juli, berarti udah 6 bulan lah. Bulan. Dari Juli. Menikmati ya kerja. Ya, menikmati. Luar biasa. Udah dekat, tidak jauh. Balik lagi ke background yang sama karena sama-sama perusahaan energi kan. Betul ya. Dulu di Indonesia energi, sini juga sama energi. Terus kita ya begitulah. Jadi, itu semacam kayak dream come true gitu ya kakak ya. Artinya kakak cuma hanya awalnya kakak membayangkan saat bukan Belanda. Ternyata tahu kuliah. Tahu kerja. Dapat ini juga bisa. Luar biasa. Afirmasi positif atau? Betul tidak? Betul ya. Afirmasi. Harus afirmasi positif ya. Kalau sama kita kayak berdoa kan? Betul ya. Kalau kita berdoa kita harus yakini, betul tidak? Iya. Kalau tidak yakini, ya nggak usah berdoa. Betul. Kalau berdoa yakin harus yakin, betul. Yakin kita sudah mendapatkannya, betul tidak? Betul. Sama kayak kita afirmasi. Oke kakak, ini sekarang kan kakak nih bagaimanapun ya biar kakak mau di Belanda, kakak tanah air di sini tuh. Betul. Jadi jauh-jauh juga tetap Merauke. Artinya kakak kemarin balik sini, mungkin ada hal yang bisa kakak inspirasikan ke adik-adik di sini dari kakak punya perjalanan dan tadi kakak cerita itu. Kayak apa nih? Kayak semacam pesan, quote. Untuk adik-adik yang muda-muda, yang masih punya energi berlipat ganda, manfaatkan waktu dengan baik.
Kalau dulu kan kita tidak punya internet, Iya, tidak punya gangguan teknologi dan segala iya, macam informasi yang iya. amburadul saat ini ya. Apa tuh? Apa-apalah FOMO. reel Oh, segala reels ya, macam, FYP TikTok, apa ya? TikTok apa segala macam. Tidak ada gangguan-gangguan seperti itu Iya, zamannya saya iya, kan. iya. Sekarang kan banyak. Banyak Kalau ya. bisa dikurangi. Fokuslah ke hal-hal yang memang sudah dicita-citakan atau Betul. ditulis dalam buku tujuan hidup lah. Punya Hmm. buku untuk menulis hal-hal yang positif, Iya, iya. jalani yang apa yang sudah ditulis dan fokus. Mhm. Kurangi apa melihat-lihat video yang tidak penting, fokus ke tujuan awal. Itu yang paling penting sih. Betul. Karena zaman sekarang tantangannya menurut saya ya, itu teknologi. Hmm. Karena sekarang teknologi itu yang orang cari uang kan dari teknologi kan. Betul, ya, ya. Tapi teknologi juga lah yang menjerumuskan. Betul. Untuk orang-orang yang bisa bersaing adalah orang-orang yang tidak menghiraukan perkembangan teknologi dalam arti kita tahu tentang teknologi, kita belajar, tapi kita pakai itu untuk pekerjaan atau untuk Betul. menghasilkan uang, Oh, itu fine. keren. Tapi kalau kita pakai teknologi untuk sesuatu yang sia-sia, Iya, iya. ya itu yang jangan. Betul. Kalau pakai teknologi untuk yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang sia-sia, ya kasihan waktunya. Hmm. Pakailah waktu dengan baik. Karena waktu ini ya waktu kita semua sama 24 jam kan. Iya, iya. Ada orang, semua orang punya waktu 24 jam, tapi tidak semua orang punya rezeki yang sama kan. Betul. Karena tidak semua orang pakai waktu dengan baik. Baik, ya. Kita pakai waktu untuk belajar bahasa Inggris tidak? Mhm, mhm. Situ semua sama, kakak dulu belajar pakai lanterna, pakai lampu gas dulu waktu bapak Kasihan. dulu, bapak lampu gas, lanterna lilin malah. Tidak ada listrik dulu. Oh, luar biasa. Mm-mm. Iya, Iya, ya. iya, tidak pakai listrik. Listrik tuh udah SMA kali ya baru Hmm. mengalami ada oh ini listrik. Tapi dari SD SMP itu pakai itu lanterna Mhm. lilin Dan belajar. memang dari dulu tuh mereka su niat sekali, niatnya kuat ya, Niat untuk bisa untuk bisa belajar dan lebih ya mau hidup ini juga lah, hidup yang lebih lebih baik. baik. Iya, itu yang penting. Betul. Orang lain bisa punya motor, punya ini, kita Iya. juga mau. Kadang hal kayak begitu perlu juga ya untuk memotivasi kita Iya, tuh. Macam dia betul. bilang, "Ah, sudahlah biar saya hidup begini-begini saja." Ya, Jangan. ya ada yang banyak banyak Hmm. malah kebanyakan begitu Kalau kan. bisa jangan. Iya, betul. Untuk yang lain silakan, kalau untuk orang Papua jangan. Ah, betul. Kalau bisa orang Papua bilang, saya juga mau kayak begitu. Iya, Nah, begitu boleh. Saya betul. juga mau pergi ke Belanda, saya juga mau ke Iya, Amerika, betul. saya juga mau kemana. Berpikirlah yang seperti Betul, itu. betul. Jangan berpikir, ah sudah saya begini-begini saja. Jangan. Ah, lapar tinggal. Jangan. Harus berpikir yang saya juga mau kayak begitu, saya mau begini, Iya, saya mau begitu. betul. Begitulah. Jangan Iya, iya. bermimpi, jangan kecil-kecil, bermimpi yang besar lah. Betul, betul. Betul. Bermimpi jangan kecil ya. Jangan. Mimpinya sekaligus saja yang besar, biar Mhm. usahanya juga besar. Iya, betul. Jangan mimpi saja waktu sudah usaha Ya, lagi. harus sama-sama. Iya, betul. Mimpinya tinggi, usahanya tinggi Tinggi, juga. betul. Oh, mimpinya segini, usahanya mungkin 5 kali kali ya. Iya, betul. Usahanya luar biasa harus. Betul, betul. Jangan takut untuk bertanya, itu juga penting. Salah Mhm. satu hal yang penting menurut saya. Mhm. Jangan punya takut dan malu untuk bertanya. Kalau Tanya, tidak tahu, tanya. tanya, ya, ya. Tidak mengerti, tanya. Tanya ke orang yang Mhm, mengerti, mhm. lebih mengerti. Betul, Itu betul. penting. Betul. Karena banyak yang tidak mau bertanya. Mhm. Akhirnya sesat Sesat. di jalan. Tidak, tidak bertanya dari tadi sepulang. Iya makanya kan, ya Iya, tanya aja. Kalau iya. tidak tanya kan kita tidak tahu. Iya, iya. Penting itu. Hal Betul, simpel saja tapi kalau kita tidak tanya, kita tidak tahu bagaimana. Kalau betul, kita tanya kita tahu. betul, betul. Iya sih, Mm, iya sih. Kadang betul. kita tanya, kadang kita tidak tanya itu juga karena kita malu ya, Iya, jangan atau malu. takut takut salah begitu. Atau takut dibilang Bodoh, bodoh, iya, takut dibilang tidak gaul atau iya, apa. iya, Tanya aja. betul. Jangan pernah takut untuk bertanya. Kalau Mhm, tidak mengerti tanya. mhm, mhm. Karena orang yang mengerti, banyak orang menurut saya ya, mereka kalau mungkin 99% orang yang sudah mengerti ketika ditanya mereka akan senang berbagi menurut saya. Betul Mungkin sekali. hanya satu orang yang mungkin sedikit terganggu, mungkin Iya, dia iya. sibuk Dia atau sibuk, apa. iya, iya, Atau mungkin dia ada orang juga yang tidak mau berbagi, iya, ada iya, ya, tergantung karakter. Tapi menurut saya 99 orang mereka akan senang sekali untuk berbagi. iya, Saya adalah orang yang 99% itu. iya, iya. Senang sekali untuk berbagi. Sama saya juga. Kalau saya Kalau tahu. ditanya Dan dan kalau saya kalau tahu. ditanya, ah, iya, iya.
Dan Kalau kalau tahu saya dan ditanya. yes, betul. Oke, betul, betul. Heeh. Luar biasa sekali Kakak. Ya udah itu aja, jangan lupa waktu, pakainya baik, sama jangan lupa bertanya. Bertanya. Udah sama itulah tadi apa? Usaha dan mimpi. Mimpinya segini, usahanya kalau bisa 5 kali 5 kali. lipat lah. Wah, Jangan cuma mimpi saja, harus berusaha harus juga. berusaha. Kita mau ke sana ya harus berusaha ke sana kan, Betul, pakai betul. bahasa Inggris, IELTS segala Mhm. macam. Mau hidup di luar negeri ya harus bisa Iya, berjuang juga, iya. membataskan diri, Ya, memantaskan diri. memantaskan diri. Ya, Ya. maksudnya itu. Betul, betul. Dengan bahasa Inggris, dengan percaya diri. Apalagi sekarang kan sudah provinsi baru ya, Papua Betul, Selatan. betul. Jadi mungkin Manfaatkan. peluang-peluang di depan tuh tambah Betul, besar. Dan manfaatkan. tantangannya juga besar. Tantangan besar, Iya, tapi yakin pasti bisa kok. bisa ya. Semua orang punya kesempatan menurut saya. Tinggal kita aja yang harus keluar dari zona nyaman. Nah, Mas, kayak itu, kakak tadi bilang bertanya. Cari bertanya begitu. Itu kita bertanya aja kan berarti kita sudah keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang malu-malu, Iya, tidak iya. pede. Iya. Kita kalau tidak percaya diri, tidak mau tanya, tidak bisa. Kalau kita mau keluar untuk kadang-kadang kalau kita mau tanya kan tanya tidak ya, tanya Iya, tidak iya, ya, iya. tanya antara ya dan Iya, tidak iya. kan. Pada saat kita bilang kita mau akhirnya bicara tanya, artinya kita benar-benar sudah mau ngambil keputusan keluar Iya, dari iya, zona iya, nyaman. Betul, betul. Kalau zona nyaman kan kadang-kadang aduh ya udahlah bodo amat lah, gak usah tanya, Mhm. diam-diam aja. Ntar Yang dikirain baik. bodoh lagi. Iya toh? Iya, iya. Biasa begitu toh? Iya, iya. Jangan, kalau ini ya tanya saja. Biar bisa itu toh, dibantu. Betul. Itu sih paling itu saja sih. Oke kakak, terima kasih banyak kakak sudah berbagi. Semoga kakak punya pekerjaan karirnya di sana sukses. Amin, amin. Dan mungkin bisa terus menginspirasi kita di sini. Siapa tahu mungkin anak-anak di sini mau datang kuliah di Belanda. Boleh. Dong harus bertanya mungkin dan Silakan kakak bisa dengan senang menjawab. hati, dengan senang hati. Begitu deh. Oke. Panas sih.